Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alivia Jarejaini, NIM 2341010277. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Banyumas sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang diampu oleh dosen Ibu Intan Nur Azizah. Kerajaan besar seperti Majapahit dan Pajajaran. Kategorisasian geografis, peran sungai dalam distribusi ekonomi, potensi ekonomi pertanian, struktur sosial yang unik, dan pengaruh kerajaan Galuh. Kehidupan sosial politik dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara ke Galuh Kawali, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kalingga dan Mataram. Selama periode Islam, peran Wali Songo, terutama ulama lokal dan penyebaran Islam di wilayah tersebut menjadi fokus utama. Pembahasan di sini juga mencangkup peran penting tokoh seperti Syekh Mahdi Muali, Raden Banyak Belanak, Pangeran Jambu Karang, Syekh Atas Angin, Syekh Abdul Samad, dan Syekh Mubin Bulus dalam penyebaran Islam. Selain itu, dokumen juga membahas perkembangan Islam di era modern, termasuk munculnya gerakan keagamaan Puritan seperti Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad, serta peran ulama dalam proses islamisasi dan rasionalisasi status. Selain itu, dokumen juga membahas peran ulama dalam proses islamisasi, termasuk peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam menyebarkan ajaran agama Islam, serta memperkuat nilai-nilai Islam di masyarakat. Ulama lokal seperti Syekh Mubin dan Muhammad Ilyas memiliki pengaruh besar dalam dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka menggunakan berbagai metode dakwah seperti memberi teladan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan menulis buku tentang akhlak dan norma-norma agama. Ulama juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan mengelola konflik sosial melalui tarekat dan praktik beragama ala sufi. Meskipun proses islamisasi tidak berjalan lancar, ulama tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa. Di sini juga membahas wawasan yang mendalam tentang sejarah budaya dan peran agama dalam wilayah tersebut, serta menyoroti peran penting ulama dalam proses islamisasi dan perkembangan agama Islam di Jawa Tengah bagian barat. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan gerakan Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas, terutama dalam konteks sejarah pengusaha batik di Sokaraja. Gerakan tarekat di Sokaraja memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan harga privilege yang dinikmati Gabungan Koperasi Batik Indonesia, serta serbuan impor tekstil murah yang membanjiri Indonesia. Dokumen juga membahas tentang islamisasi yang terus berlanjut di tengah melembaganya pasar kapitalistik, serta peran tokoh ulama di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Selain itu, juga mencangkup informasi tentang pendirian sekolah swasta Al-Irsyad di Purwokerto dan Cilacap, serta tren Islam moderat. Selanjutnya ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurutnya, istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, istilah revivalisme ini lebih luas jangkauannya karena pada kenyataannya pemunculan gerakan Islam radikal di negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Asia memang tidak semata-mata didorong oleh keinginan mereka untuk menerapkan makna literal dari teks suci dalam kehidupan nyata, dan tidak hanya pula sekedar tandingan terhadap cengkraman barat, akan tetapi lebih filosofis. Menurut mereka, umat Islam akan terbebas dari keterbelakangan dan keterhinaan kolektif jika mau kembali berpegang pada ajaran Tuhan, karena akan mendapatkan bantuan dan dukungannya dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Berdasarkan
pengamatan peneliti terhadap dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran MTA dan Al-Irsyad. Selanjutnya berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Nah, pasca reformasi di negeri ini yaitu pada tahun 1998, banyak kemunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan pengembalian perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Fikih sebagai panduan praktis dan beribadah, menurut MTA, sudah jadi satu dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlu adanya imam mazhab dan mengikuti mazhab yang merupakan perbuatan yang taklid buta. Tidak ada usaha untuk ijtihad dan tidak belajar langsung pada sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Migrasi anggota dari satu organisasi ke organisasi lain dapat dipahami sebagai kritik internal agar ormas melakukan langkah-langkah revitalisasi perkaderan dan penguatan ideologi, seperti di Muhammadiyah ada program penguatan ideologi dan paham keagamaan menurut Muhammadiyah. Sedangkan di NU ada program penguatan paham aswaja bagi anggotanya. Selanjutnya ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, pendidikan, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Namun yang penting dicatat adalah bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah di Al-Irsyad. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah dengan daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai perguruan agama swasta dengan nomor induk 201. Selanjutnya ada perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 18 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, berakidah Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Pada titik tersebut muncul transformasi atau pembentukan wajah baru NU, mereka yang cenderung dikenal sebagai penduduk desa dan kolot, berubah menjadi suatu modern berpendidikan menengah hingga tinggi. NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktik berpolitik mereka. Internalisasi pandangan ini sedikit banyak turut andil dalam kemampuan melakukan penilaian rasional, tapi juga pada penilaian konsistensi antara laku ucapan dan tindakan yang dilakukan orang lain, terutama pemimpin. Kekuatan ekonomi dan massa yang loyal ini membuat mereka mampu menciptakan pasar sendiri, entah itu dipergunakan untuk kemaslahatan warga NU maupun juga terbuka bagi kalangan umum. Dengan modal ini, kemandirian ini dibangun sekaligus menjadi daya tawar bagi NU terhadap pihak luar yang akan mencoba merayu NU
entah itu dalam kepentingan politik maupun lainnya. Di Banyumas sudah berdiri UNU Purwokerto yang berada di Karangwelas, serta di Cilacap sudah berdiri UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Yang selanjutnya ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi, jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus Salam sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920. Kehadiran mereka membuat cabang-cabang Muhammadiyah didirikan di berbagai tempat di daerah asal para tokoh Muslim tersebut. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam muktabar tersebut ada 9 nama yang sudah dipilih muktamirin untuk menjadi anggota pimpinan pusat PP Muhammadiyah. Namun dari 9 nama tersebut tidak ada satupun yang mau menjadi menjadi ketua. Selain itu, cabang dan prati Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Yang terakhir adalah Islamisasi periode akhir. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad 14 sampai abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarah MC Wycliffe sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dan Islam. Periode selanjutnya 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa, identifikasi keislaman atau santrinisasi masyarakat Muslim Jawa. Selanjutnya terkait pertumbuhan jemaah haji dan kalangan kelas menengah Muslim yang mulai tumbuh. Tarekat-tarekat ini selain menekankan kesetiaan kepada syariah dan menolak kecenderungan antinomian dalam tarekat, juga amat anti Belanda dan terjun berjihad melawan kolonial, dan selanjutnya seperti ditegaskan tadi yang bersifat anti-Kristen. Islam secara keseluruhan terus menemukan momentum menciptakan proses Islamisasi lebih intens karena berhadapan dengan kekuasaan kolonial yang mendorong kristenisasi. Dengan metode manut ilining, Banyu para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, namun diberi warna keislaman seperti upacara sesajen diganti dengan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.